Baik, Pak. Terima kasih Pak Yagus atas pemaparannya. Para peserta, Pak Yagus tadi sudah menyampaikan bahwa pemerintah Taiwan proaktif dalam mengelola big data yang berisi data para pasien. Data ini bisa diakses oleh setiap rumah sakit dan apotek. Riwayat perjalanan pasien corona juga disebar, tapi tanpa menyebarkan identitas pasiennya. Dengan demikian, muncul awareness terhadap kondisi serta wilayah yang kemungkinan terdapat pasien coronanya. Dari sisi masyarakat, karena mendapatkan informasi yang memadai dari pemerintah, maka masyarakat Taiwan, bisa ikut berperan aktif dalam menekan penyebaran corona. Peserta webinar, kami harapkan Anda masih semangat ya mengikuti webinar kali ini. Selanjutnya kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kolom Q&A. Untuk pertanyaan pertama, ditujukan kepada Profesor Ahmad Junaidi dari Ibu Arlina Permanasari. Siang, Prof. Jun? Siap. Ya, Prof. Jun, ini ada pertanyaan sebagai berikut. Apakah Smart City sistem yang ada di Indonesia telah mempertimbangkan keadaan-keadaan darurat sipil? Apabila sudah, apakah berdasarkan pada pendekatan sosiolegal? Karena masih banyak masyarakat yang belum paham, terutama di daerah pedesaan. Saya teringat ketika terjadi arus listrik padam selama lebih kurang 5 jam. Terlihat seperti tidak ada emergency respon untuk mengatasi hal tersebut. Bahkan di daerah tertentu seperti Tangerang, hal itu terjadi lebih dari 1 kali 24 jam. Bagaimana Prof. Jun melihat hal ini dari sistem Smart City? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Monggo Prof. Jun. Ya, terima kasih. Ya, saya membaca banyak pertanyaan di Q&A gitu. Ini termasuk yang paling berat ya. Yang lain tadi sudah beberapa saya jawab. Yang ini saya sedang memikir tapi pas mendapatkan jawaban pas ditanya secara lisan ini. Jadi ya beratnya pertanyaan karena ada istilah tentang darurat sipil yang biasanya itu chaos ya, kekacauan demo di mana-mana. Kayaknya bukan itu maksud pertanyaannya. Lalu ada sosiolegal itu saya nggak paham karena saya bukan orang sosiolegal gitu ya. Tapi di Indonesia itu semua pemerintah kabupaten dan kota yang sudah menjalankan Smart City di Indonesia, yang kemarin ada 100 kabupaten kota ya, itu mereka sudah menjalankan suatu pemerhatian terkait dengan manajemen risiko. Itu selalu ada resiko ya. Seperti webinar ini resikonya mungkin tiba-tiba ada kabel listrik yang ketendang orang lalu kita semuanya listriknya mati gitu ya, itu lalu banyak hal yang resiko itu harus ditelaah, lalu dikaji, lalu disiapkan mitigasinya. Jadi tadi kalau ada listrik mati 24 jam itu kayaknya sekarang standarnya PLN itu kalau nggak salah 3 jam. Ya. Jadi standar PLN itu listrik boleh mati tapi maksimum 3 jam kalau nggak salah begitu ya. Karena di tempat saya tidak pernah lebih dari 3 jam. Ya. Dan seringkali nggak sampai 3 jam sudah hidup kembali. Jadi manajemen risikonya perusahaan-perusahaan, Pemda dan sebagainya itu harus digalakkan. Mungkin kita belum terbiasa saja bahwa semua hal itu harus ada manajemen risikonya, lalu kemudian risiko itu dikelola supaya tidak muncul. Kalaupun muncul, kita sudah siap dengan mitigasinya. Jadi itu di Smart City di Indonesia, saya termasuk pembimbing beberapa kota dan kabupaten ya. Kita sudah tekankan itu dan itu sudah dilakukan assessment oleh setiap pemerintah daerah ya. Jadi mudah-mudahan itu lancar karena bagaimanapun Smart City ini suatu pengalaman kita belum lama ya menjalani Smart City, jadi banyak sekali masyarakat
yang tidak paham apa itu Smart City, dan bahkan sebagian dari birokrasi kita mungkin ada yang nggak paham, dikiranya Smart City ini tugas dari Kominfo saja, padahal Smart City ini mencakup seluruh kehidupan, ya. Jadi semua unit kerja, semua masyarakat harus berkolaborasi membuat kehidupan di kita, ya, kota maupun wilayah itu menjadi cerdas. Cerdas dalam arti lebih nyaman, lebih aman, lebih sejahtera, lebih bermacam-macam, sesuatu yang lebih baik, dan itu tidak ada garis finishnya. Ya. Jadi kita selalu tiap tahun itu lebih baik lagi dalam banyak hal. Mungkin dicicil pendidikan dulu dan pemerintahan boleh, tapi semuanya nanti harus mencakup seluruhnya, seluruh aspek kehidupan. Ini berarti bukan tugas Kominfo saja, tapi seluruhnya. Dan termasuk masyarakat, akademisi, swasta, semuanya itu adalah menggalakkan Smart City. Saya kira itu saya kembalikan waktu. Baik, Prof. Jun. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Kosmas Hariawan dari Bapak Novriandi. Pertanyaan sebagai berikut, mohon sarannya untuk notulen digital yang instan digunakan. Yang Bapak Kosmas sampaikan tentang notulen digital, pas banget. Mulai hari ini saya diamanahkan menjadi notulen setiap ada meeting online. Bagaimana ini Pak Kosmas? Mungkin bisa dijawab kepada Bapak Novriandi. Dipersilakan. Baik Pak Novriandi, wah ini menarik ya, bisa pas gitu ya. Gini, memang tadi saya sarankan memang kalau misalnya kita akan mengembangkan aplikasi yang ada hubungannya dengan meeting, kita bisa kembangkan sendiri. Misalnya kita pakai apa namanya, Python itu juga open source juga ya. Juga banyak contoh di internet ya. Itu misalnya ingin mengembangkan sendiri ya. Jadi soalnya tadi ada beberapa pertanyaan lain saya lihat juga bagaimana masalah open source, biaya dan seterusnya. Ya kalau mengembangkan sendiri memang lebih murah lah dibandingkan kalau harus beli harga jadi. Nah, tapi kalau tadi yang ditanyakan masalah notulensi digital ya, notulensi digital, kalau yang ingin instan, yang free, yang tinggal pakai. Jadi kalau orang ngomong langsung terdeteksi masuk dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada ya. Tapi ini nanti tinggal sedikit dikembangkan untuk terhubung dengan aplikasi, yaitu menggunakan ekstensinya Chrome ya. Saya sudah pasang itu pakai ekstensinya Chrome ya. Seperti ini misalnya ya, contohnya saya tak share dulu bentar, share screen ya. Mungkin ini Pak Noviandi ya. Ini ada yang namanya voice note. Nah, jadi kalau kita lihat di ekstensinya itu ada namanya voice note 2. Ini yang cukup baru ya. Saya rasa kalau memang kebutuhan seperti itu sudah sangat memenuhi. Jadi nanti kalau misalnya pas rapat diminta menyalakan ini saja. Diminta menyalakan ini, kemudian setiap kali ngomong, setiap kali bicara tinggal ditekan tombol ini kayak kita di DPR itu. Kalau rapat tekan tombol. Nah, seperti itu. Jadi harapannya apa yang sudah diomongkan itu langsung tertulis secara otomatis seperti yang sekarang sedang saya lakukan. Akan terlihat bahwa yang tadi saya sampaikan tertulis otomatis juga di layar. Ini gratis karena ini ekstensi dari Chrome ya. Ini tinggal dipasang, kemudian kalau sudah selesai ngomong ya, misalnya sudah selesai bicara di rapat, pengen tidak muncul lagi tulisannya ya tinggal tekan tombol mic yang warna merah. Nah, seperti ini selesai. Saya ngomong seperti apapun nggak akan muncul lagi di sana. Ya toh? Nah, tapi kalau misalnya pengen nyimpan ini menjadi satu file, tinggal diklik di sini dan sebagainya. Ingin menghapus, tinggal diklik ini. Ya, saya rasa kalau memang ingin yang free dan tidak berpikir bikin aplikasi baru, aplikasi ini sudah sangat membantu ya. Pakai Voice Note 2 saya. Voice Note 2 switch to text extension nanti disetting untuk pakai ID ya. Untuk pakai bahasa Indonesia. Saya rasa sudah muncul ini, sudah contohnya sudah langsung berjalan ini. Terlihat di layar ya, Bu Mesti? Terlihat nggak di layar? Apa namanya? Terlihat, Bapak. Screen saya. Browsernya kelihatan tuh? Iya. Chrome-nya. Nah, jadi itu semoga bisa menjadi contoh. Kalau misalnya kita tidak mau membuat sendiri, gunakan sudah ada. Kalau yang free dan menurut saya cukup mudah digunakan ya seperti ini. Ya.
Begitu saya rasa. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kosmas. Untuk pertanyaan ketiga, ini ditujukan kepada Bapak Yagus Cahyadi dari Bapak Adi Triwahyudi. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana kampus di Taiwan menerapkan teknologi pembelajaran selama WFH ini? Silakan Pak Yagus untuk langsung dijawab. Untuk Bapak Adi Triwahyudi. Gini Pak, jadi setahu saya kampus Taiwan itu tidak ada work from home ya. Jadi dari awal semenjak virus corona ini ada, jadi itu kampus pertengahan Februari harusnya masuk, kampus itu diundur selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kampus menghubungi semua mahasiswanya untuk melaporkan bahwa si semua mahasiswa yang merasa sakit atau merasa pernah ke luar negeri, yang maksudnya masuk zona merah atau moderat itu kuning, itu suruh membuat laporan ke kampus. Kemudian kalau dia merasa sakit disuruh untuk karantina mandiri selama 14 hari. Jadi di sini itu selama 2 minggu, jadi 2 minggu stop, tidak ada perkuliahan. Kemudian ya juga tidak ada work from home. Nah, dengan 2 minggu itu si kampus juga sudah siap mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk melakukan penutupan semua gerbang kampus. Jadi untuk menghindari penularan itu kampus ditutup, jadi hanya mahasiswa dan pegawai yang boleh masuk. Kemudian sama yang itu pengecekan suhu di awal tempat pintu masuknya aja. Jadi di Taiwan tidak ada work from home ya. Itu Bapak. Terima kasih. Begitu ya Pak Yagus ya? Ya baik. Para peserta webinar, karena waktu yang sangat terbatas, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan secara live. Kami harapkan semoga pertanyaan yang lain bisa dijawab di belakang layar oleh para pembicara. Ini dilihat dari antusiasmenya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke panitia. Peserta webinar yang berbahagia, usai sudah acara webinar dalam rangka Dies Natalis Stimik Akakom ke-41. Kesimpulan yang bisa diambil dari paparan para pembicara tadi adalah bahwa teknologi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai tidak akan berhasil dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini kami masih ada kekurangan. Kami panitia mengingatkan kembali bahwa form daftar hadir dapat diisi maksimal pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sertifikat dan materi dari para pembicara akan dikirimkan melalui email peserta maksimal 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan webinar. Sedangkan pemenang door prize akan dihubungi oleh panitia setelah acara usai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik SMK, SMA, ada pantun demikian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada lain kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya, Mesti Waromahatmi, undur diri. Sampai jumpa di acara webinar Stimik Akakom berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.